Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan ini, di malam yang penuh dalam kemuliaan, di bulan yang penuh keberkahan, Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita di malam ini kecuali ungkapan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Dengan segala bentuk rahmat, curahan rahmat serta keberkahan, Allah telah memberikan satu jalan. Allah izinkan kita duduk berkumpul di dalam taman syurganya Allah. Allah izinkan kita ringan dalam langkah kaki ke dalam majlis yang penuh dalam kemuliaan. Karena tidak akan seseorang dikumpulkan di dalam tempat yang mulia kecuali Allah yang menginginkan Allah memberikan kemuliaan kepada hamba tersebut sehingga di hadapan Allah menjadi mulia. Tidak akan orang hamba Allah duduk berkumpul di dalam satu majlis yang terhormat kecuali Allah menginginkan satu penghormatan yang diberikan kepada orang tersebut sehingga orang-orang tersebut mendapatkan penghormatan daripada hamba-hamba yang lain. Amin insya. Saya mau tanya, kira-kira duduk di dalam majlis ini nih senang apa enggak? Gembira apa enggak? Karena setiap orang yang duduk di dalam majlis itu pasti senang, pasti gembira. Kenapa? Karena ngerasa dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dekat dengan rahmatnya Allah rahmatnya Allah. Kalau kita boleh dibilang hari ini pernah salah satu di dalam kisah Allah menanyakan, ada apa hambaku ini berkumpul di dalam majlis seperti ini, ada apa? Malaikat bilang, ya Allah, mereka duduk di dalam majlis ilmu, majlis zikir, majlis salawat. Apa yang mereka inginkan? Mereka meminta agar dijauhkan dari siksa api neraka. Apakah mereka telah melihat nerakaku? Pernah merasakan nerakaku? Wallahi belum pernah ya Allah. Bagaimana jika melihat dan merasakan nerakaku? Maka orang tersebut tidak akan pernah bangkit dari tempat duduknya sebelum kau ampuni segala dosa-dosanya. Lalu apa yang mereka inginkan? Mereka menginginkan dimasukkan ke dalam syurgamu. Apakah mereka telah tahu bagaimana syurgaku? Apakah mereka pernah melihat syurgaku? Tidak ya Allah, wallahi belum pernah. Lalu apa yang membuat mereka menginginkan syurgaku? Karena mereka menginginkan tempat yang terbaik di sisimu. Bagaimana jika mereka melihat syurgaku? Maka orang tersebut tidak akan pernah bangkit dari majlisnya sampai rohnya dicabut. Walaupun rohnya ada 1000, rohnya dicabut 1000-1000-nya, orang tersebut tidak akan pernah bangkit dari tempat majlis tersebut kecuali Allah mengizinkan mereka masuk ke dalam syurganya Allah. Mudah-mudahan tidak keluar dari majlis ini semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Tadi saya tanya, senang enggak dalam majlis seperti ini? Senang apa enggak? Gembira enggak? Apa yang bikin senang, apa yang bikin gembira? Niatnya semua macam-macam. Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis sahih, barang siapa umatku berkumpul di dalam satu perkumpulan, apabila di dalam perkumpulan tersebut disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi SAW, maka Allah turunkan ribuan malaikat
dan beristighfar kepada Allah, menyebut nama kita satu persatu di hadapan Allah dan meminta kepada Allah agar semua dosa kita diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Kira-kira saya mau tanya, di sini yang hadir semua bawa dosa apa enggak? Banyak apa dikit? Duit bawa duit. Banyakan mana duit sama dosa? Sadar, jujur, enggak bohong. Alhamdulillah. Orang banyak dosa mah astagfirullah, di sini doang alhamdulillah. Tapi enggak apa-apa, yang penting sadar. Kalau orang biasanya bikin dosa nggak sadar, giliran pahala yang dibikin diungkit-ungkit. Kadang manusia itu pengennya dinilai yang baik aja di hadapan Allah, yang buruk mah nggak pernah mau tahu. Tadi kita dengar adik kita membacakan salah satu ayat yang dimana ayat ini dibaca setiap Jumat, khatib berdiri dibacakan, abdun nikah saat khutbah nikah dibacakan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqallaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum. Ini yang dikatakan Allah cuma menginginkan kita ini sebagai hamba tuh yang bertakwa, yang dipanggil makanya orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang yang bertakwa orang-orang pilihan. Alhamdulillah, di sini kita terdapat majlis atau madrasah Radhatul Hikmah yang dimana beliau para guru-gurunya mendidik putra-putri kita, menjadikan sosok putra-putri yang akan insya Allah dijadikan sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Maka tidak akan pernah sesuatu yang baik tertempel kecuali di tempat yang baik. Tidak akan sesuatu yang baik akan diberikan kepada sesuatu yang terbaik kecuali ilmu yang baik. Makanya alhamdulillah, saya pengen tanya, pengen gak punya anak soleh-soleha? Betul. Bu, ibu, bu, I love you. Ibu pengen anak soleh-soleha. Surga ada di bawah telapak kaki siapa, Bu? Kata siapa? Kata siapa? Pedean. Allah kan mengatakan ya, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Tapi di akhir zaman ini kayaknya surganya udah pindah. Saya jujur Kiai, maafin Habib, kalau orang tua sekarang buat mendidik anak kayaknya ya Allah males bukan main. Contoh, anak nangis, dikasih permen nangisnya berhenti nggak? Dikasih roti nangisnya berhenti nggak? Makin tambah ngamuk apa berhenti? Makin tambah ngamuk. Tuh berarti surga sekarang ada di ujung kuota. Banyak anak sekarang yang ngelawan sama orang tua, penyebabnya siapa? Orang tua sendiri. Makanya kita sebagai laki-laki Pak, Allah tegur kita di dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum. Apa itu manfaatnya? Jaga putra putri kita, jaga perempuan-perempuan yang ada di rumah kita biar jauh dari siksa api neraka. Bapak mah gak pernah salah, yang salah mah emang ibu. Perempuan mah selalu salah. Bapak kan kalau di rumah selalu salah. Kalau di sini sekarang saya belain bapak-bapaknya. Bu, ibu sayang sama bapak, Bu? Nggak kelihatan sayang. Pak, bapak sayang sama ibu? Tertekan banget jawab sayangnya. Semua kalau Allah berikan satu hati, kita berkumpul di sini karena cinta. Kalau kata orang Pekalong mah, all this about love. Ngerti nggak? Sama, saya juga enggak sebenarnya. Kita semua berkumpul di sini karena cinta. Karena cinta. Sesuatu yang dicintai pasti akan dirasakan penuh dengan rasa cinta. Karena suatu cinta itu harus ada pengorbanan.
Bapak cinta sama ibu, bu, berkorban bukan main, nabung bertahun-tahun, begitu nikah 3 hari habis uangnya. Betul nggak Pak? Capek nggak Bapak nyari uang? Tugasnya istri ngapain Pak di rumah? Ngabisin duit suami, ya kan Bu ya? Karena memang itu tugas perempuan, yang capek laki yang ngabisin duit. Memang kelewatan, makanya Nabi mengatakan amin saat malaikat Jibril doa. Malaikat Jibril doanya, ya Allah jangan kau terima amal ibadah dan puasanya seorang istri yang durhaka kepada suami. Makanya dijawab amin. Ketawa, PA. Bu, ini kita kan lagi Isra wal Mi'raj ya, sekaligus haflah ya. Haflah yang ke-20 Kiai. Yang ke-20 santri-santriwatinya insya Allah jadi santri-santriwati, santri dan santriwati yang saleh-salehah, yang semua ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, setiap cinta itu harus ada pengorbanan. Perjalanan Isra wal Mi'raj, semua yang dilakukan oleh Nabi karena cinta, bukan karena hawa nafsu, bukan karena sesuatu yang diinginkan, kecuali Allah memberikan hadiah terbesar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Apa hadiahnya? Salat 5 waktu, dari 50 sampai ke 5 waktu. Senang enggak tuh? Senang enggak? Senang. 5 waktu yang dikerjakan satu hari sama sebagaimana mereka mendapatkan pahala yang dijalankan 50 waktu. Allah tahu umat Nabi ini lemah, dan Nabi tahu umatnya kalau ibadah blow on. Tahu blow on? Tahu apa blow on? Kalau bahasa Pekalongan apa? Apa? Tele. Iya pokoknya itulah ya. Kenapa? Maaf, saya mau tanya, segini banyak orangnya, ada yang salatnya pernah khusyuk? Coba tunjuk tangan. Bib, saya pernah khusyuk Bib, nangis-nangis, belum bayar kontrakan. Suami nuntut mau nikah lagi. Kadang manusia itu khusyuknya nggak ada. Meresapi iya, tapi nggak pernah khusyuk. Padahal di dalam salat kita sudah berikrar kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Baru Al-Fatihah, kompor belum dimatiin ingat, kunci motor ketinggalan di motor ingat, sendal salat Jumat takut hilang keingetan. Semua di dalam hidup kita tahu betul. Di dalam kitab Miftahul Jannah yang dikarang oleh Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, beliau mengatakan kriteria orang yang salatnya diterima oleh Allah ada 3 tingkatan. Yang pertama syariat. Di dalam syariatnya dia betul, maka baik ibadahnya insya Allah pasti akan diterima. Setelah syariatnya betul, yang kedua hakikat, gerakannya betul, nggak ada yang ditambah-tambahin. Itu salat yang paling benar. Yang ketiga namanya makrifat, pikiran dan hati tembus sampai kepada Allah. Nah yang ketiga ini nih yang bahaya, nggak pernah bisa. Salah satunya nggak bisa dijalankan, maka salatnya ditolak sama Allah. Salatnya nggak akan diterima sama Allah. Tapi syukur, saya hakul yakin sampai detik ini semua salat kita diterima sama Allah. Kenapa? Karena di dalam salat ada terletak sunnah-sunnah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tuh makanya tahu umatnya Nabi kalau sholat mah nggak ada bener-benernya. Kadang manusia itu imannya kadang naik, kadang kapan lagi naiknya? Iman naik lagi kapan? Lagi nggak punya duit, lagi hidup susah. Imannya naik, dekat banget sama Allah. Apalagi kalau lagi sakit, ya Allah, ya Allah. Begitu gak? Betul gak? Padahal itu demam adalah yang dikatakan oleh Rasulullah. Kita pernah demam, ibu bapak pernah demam.
Nabi bilang apa? Demam itu tanda mati. Hoi, Bu, tanda mah? Bib, emang ada Bib tanda-tanda orang mati? Ada, Nabi udah ngasih bocoran. Yang pertama, gigi yang tadinya utuh copot satu-satu. Oh, yang ompong loh, hati-hati. Tanda mati. Ada lagi Bib, ada kulit ditarik baliknya lama. Keriput. Ada yang keriput. Tanda mati. Ada lagi Bib, ada. Lidah nggak ada rasa, pahit. Pernah lidah rasa pahit? Makan apa aja nggak enak, pernah? Tanda mati. Orang Pekalongan mah Masya Allah dikasih tahu tanda-tanda mati mah pada ketawa. Kenapa? Kenapa? Udah siap banget kayaknya. Ya Bu ya, Bapak udah siap ya? Kalau udah siap kita aminin sama-sama nih. Ada lagi, ada tanda mati apa? Uban. Banyak kan yang udah ubanan? Makanya nenek-nenek, kakek-kakek kalau udah ubanan jangan banyak tingkah. Kadang nenek-nenek udah ubanan masih aja pakai legging. Kadang bapak-bapak udah tahu tua masih aja pakai celana jeans. Ini bulan-bulan baik. Nabi mengatakan bulan ini bulan taubat, bulan istighfar, bulan memohon ampunan. Ini bulan-bulan yang penuh dalam keistimewaan, dilarang bertikai. Gak boleh ada permusuhan, karena salah satu dari 4 bulan yang dikatakan oleh Rasulullah, 1 bulan ini adalah salah satunya Rajab, bulan yang diharamkan oleh Allah. Nih baru aja lagi pesta demokrasi musuhan, silaturahmi keputus. Saya betul Kiai, selama ajang kompetisi ini Kiai, banyak keluarga yang ngegugat cerai, salah satunya suami atau istri gugat cerai karena beda pilihan Kiai. Blow on. Maaf, saya cuma mau bilang, Bapak mau milih siapa aja silahkan, Ibu mau milih siapa aja silahkan, minta petunjuk sama Allah. Jangan jadi satu keributan, yang tetangga akur jadi nggak akur. Jangan, dilarang mutus silaturahmi. Allah paling benci dengan putusnya silaturahmi. Sambung silaturahmi yang baik. Ini bulan-bulan baik, yang suami punya salah sama istri minta maaf, yang istri punya salah sama suami minta maaf, yang namanya anak pasti banyak salah sama orang tua minta maaf. Kenapa? Karena inilah salah satu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah putusin silaturahmi. Di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi diajak loh silaturahmi, ketemu para anbiya dan rasul, menjalin tali silaturahmi yang baik sampai berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Coba kita bisa kebayang, kalau sesuatunya sudah dihadiri dengan cinta, semuanya selamat. Hari ini kita datang semua karena cinta. Tak kenal maka tak sayang maka tak. Setiap cinta itu dari mata turun ke kemana? Jantung. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mengenal sosok Nabi adalah salah satu obat terbaik buat hati. Salah satu kita berkumpul di sini mendengar nama Allah, mendengar nama Nabi, ini ngobatin hati. Yang tadinya sedih di malam semuanya senang. Pulang sampai rumah ingat lagi utangnya. Kadang manusia kan begitu ya. Padahal Allah cuma minta kita ini pengen banyak maunya sama Allah mah. Betul nggak? Kita nuntut Allah banyak nggak? Banyak. Allah cuma minta kita satu. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Gak ada lain. Kita cuma diminta untuk ibadah kepada Allah. Tapi kalau kita minta sama Allah, banyak setengah mati.
Yang pertama minta rezeki yang banyak. Begitu kan? Kalau doa begitu kan? Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Kan begitu ya? Apa? Ibadah. Terus? Hah? Bayar kontrakan. Ada yang bilang buat umrah, ada yang bilang buat haji. Karena uangnya nggak ada, angan-angannya baik. Semuanya pengennya buat ibadah, tapi kalau uangnya ada, berubah semuanya. Perempuan duit banyak, makin songong sama suami. Kalau ngomong aja nggak punya duit, udah teriak-teriakan, tolak pinggang, mata sampai melotot-melotot. Betul Pak, betul Pak. Ada di sini istri yang begitu, colok matanya. Bu, ibu, gak boleh ngomong nada tinggi sama suami, gak boleh. Bib, bagaimana kita gak ngomong tinggi? Karena suami lebih dulu ngomongnya tinggi. Karena imam di dalam rumah tangga itu boleh ngomong tinggi. Imam di dalam sholat suaranya kenceng gak? Keras gak? Coba kita lihat, Allahu Akbar, suaranya kenceng. Bib, kalau suami saya budak bagaimana? Ya kalau itu urusan terserah dah. Kalau itu kan ada penyakitnya ya. Ngomong yang sopan, yang akhlak. Jangan ngomong teriak-teriakan. Apalagi kalau teriak dikasih duit sedikit, ngambek marah. Usahain dikasih sedikit, alhamdulillah. Dikasih banyak, alhamdulillah. Karena uang gak ada, sering kita pengennya yang baik-baik. Allahumma, ini malam semua doa kita dikabulin sama Allah. Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai rumah buka pintu kamar ketiban uang. Kaget gak? Kena jantung mati. Manfaat duitnya? Enggak, mintanya bagaimana? Ya Allah berikanlah kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah rezeki tersebut menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Amin gitu. Bodoh amat. Giliran doa benar, aminnya males. Apa permintaan kita yang kedua? Yang kita minta yang kedua ini apa? Ya Allah berikan kami umur yang panjang. Mau umur panjang? Yang lain mati kita doang sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri, ngubur diri sendiri. Gak enak begitu, gak enak. Jangan salah doa. Hati-hati, Allah itu maha mengabulkan segala yang kita inginkan. Kalau kita lagi minta umur panjang tanpa embel-embel belakangnya, dikasih panjang umur. Dajjal duluan bisa jadi mati, kita masih belum. Mau begitu mau? Mintanya apa? Ya Allah panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Amin gitu. Alah amin aja suruh dulu. Yang ketiga doa kita apa? Ini doa paling, kalau saya ya pribadi, permintaan orang yang paling bodoh. Orang minta tapi nggak sadar diri. Doa yang ketiga apa? Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Mau masuk surga? Mau? Emang pantas? Bu, ibu, emang pantas? Ibu pernah dengar nggak sirah Nabi turun Isra Mi'raj, dilihatin surga sama neraka sebelumnya. Nabi begitu turun 3 hari nggak makan bu, sujud terus sama Allah, ampun minta ampun sama Allah. Siti Fatimah tanya, ya Rasulullah apa yang membuatmu nggak mau makan? Sampai 3 hari ini nggak mau makan. Apa jawaban Rasulullah? Ya Fatimah, saat aku sampai jumpa kepada Allah, Allah izinkan aku melihat surga dan neraka. Yang aku lihat di neraka itu paling banyak adalah dia rasah loh, perempuan. Bu, ibu dicekek mau lu bu. Nih, bu, neraka. Ibu mau masuk surga mau? Ngimpi. Bu, ibu boleh punya surga di bawah telapak kaki.
Tapi ingat, kunci surganya seorang istri ada sama siapa? Taat. Bib, suami saya tukang main judi, taat. Bib, suami saya tukang mabok, taat. Bib, suami saya ahli maksiat, sujud di kakinya, minta ampun, taat. Ada satu perempuan, manusia dijadikan bidadari surganya Allah, punya suami bengis, jahat, ahli maksiat, ngaku Tuhan. Siapa? Siapa? Siapa istrinya? Firaun. Siapa istrinya? Siti Asia. Sabar ngadepin model suami kayak Firaun, masih sabar, masih tak sayang. Taat sama Allah, taat sama suami, surga jaminannya. Allah abadikan Siti Asia menjadi bidadari surganya Allah. Buah kesabaran. Ibu di sini emang ada yang suaminya kayak Firaun? Ada nggak? Sabar. Bib, gimana ya Bib? Dari mulai bangun tidur suami saya mah udah marah-marah mulu. Baru bangun tidur. Ini opinya Ateng nih. Apalagi datangnya bawa kopi campur goyangan, Bu. Tangannya kan ngaduk kopi, tangan goyang. Suudon aja. Mau jalan kerja kita cium tangan. Hati-hati ya yang fi amanillah. Ah, lama saya telat. Ya Bu ya. Apa? Harus pulang dari rumah, pulang dari kerja, masuk ke rumah hujan besar. Bawa kendaraan sepeda motor masuk sampai ke ruang tamu. Itu kan pastikan ruang tamu kotor ya. Ambil kain pel sambil ngepel, tanya, emang di luar hujan yang mata lu buta? Apa Bu? Mau surga enggak? Mau surga enggak? Suami mandi, selesai mandi lapar. Ngelihat meja, ya Allah, ngelihat tempe tadi siang. Mana lemes banget tuh tempe. Gebrak lagi meja, mana makannya? Bawain sop panas-panas. Ini loh yang nih, sopnya udah datang. Sediain lauknya, sediain nasinya, tuangin nasinya. Taat tetap harus ngurusin. Bu, paling gampang surga padahal buat perempuan. Cuman apa kata suami, iya surga jaminannya. Bukan amin, jalanin. Saya nggak ngedoain. Ya Bu ya. Bib, habis makan masih ngomel lagi. Baru dibikinin kopi. Saya lagi nonton, Bib. Lagi nonton sinetron. Suami masuk lagi. Sinetron mulu berita. Kalau bisa tiduran di pundak suami ya Bu ya. Tiduran di pundak suami sambil pijitin, ayang kenapa siang kok marah-marah mulu. Ah, bawel lu. Harus daripada kiamat kubro masuk ke dalam kamar, ambil sapu lidi, kibrasin itu tempat tidur. Kalau di sini kibrasin apa namanya Kiai? Hah? Kebut. Kebuti. Dikebutin ya. Sama sih sama Jakarta, kebut Habib. Kebut. Bukan yang di jalan. Kalau di jalan tuh kan ngebut ya. Kebut. Kenapa? Kalau kita berlama-lama enggak tidur di atas kasur, jin pada tidur tuh di atas kasur kita. Makanya tuh bacain tuh Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, terus bacain sholawat. Begitu lagi dibacain, Masya Allah, suami masuk lagi main marah-marah. Lama saya ngantuk. Begitu tidur di samping ibu udah capek dari pagi sampai malam, mana diomelin lagi. Baru mau tidur, suami udah gigi 5, ngorok kenceng banget. Lusin dadanya dilusin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Belakangnya dilusin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan dicubit Bu. Kebiasaan ibu mah. Selesai, habis diusap belakangnya ibu ke dapur.
Ambil tali rapiah, balik lagi, jirat leher bapak. Bikin pegel bib suami begini nih. Nggak boleh ya. Harus sabar. Kenapa? Surga jaminan untuk istri-istri yang sabar dan istri-istri yang soleha. Tugas kita apa Pak? Tugas kita nih Allah cuma minta kita nih ngejaga perasaan perempuan Bapak. Kita nih laki-laki tugasnya ya Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan, jaga tuh perempuannya. Perempuan itu diciptain dari tulang rusuk itu bengkok Pak. Kalau kita paksa lurus patah. Dibiarin makin tambah bengkok, nggak akan pernah dia mau ibadah kepada Allah. Jadi tarik ulur sama perempuan, jangan sering-sering kita senengin. Karena perempuan ini Allah berikan perasaan luar biasa Pak. Kita mah kalah Pak, perempuan itu perasaan bisa dibagi-bagi. Betul kan Bu? Betul kan Bu? Kalau di sini gadis dipanggilnya apa? Kiai? Sinok. Sinok atau sinok? Hah? Sinok. No. Dalamnya aja gurih. Bu. Yang namanya perempuan itu kalau punya perasaan tuh Allah kasih kelebihan 99. Ibu perasaan enggak? Sadar enggak? Sadar enggak? Makanya kita laki-laki Pak, kalau udah cinta sama satu perempuan gak bakal pernah ke lain hati Pak. Memang begitu. Kenapa? Karena laki-laki Allah kasih kelebihan perasaannya cuma satu. Kalau perempuan perasaannya banyak. Perempuan mau belanja aja pasti pakai perasaan. Jalan ke pasar beli ini, yang dilihat itu. Satu pun gak ada pulang bawa beli apa-apa. Sampai toko tutup gak belanja apa-apa. Karena belanjanya pakai perasaan. Coba kalau lihat laki-laki mau beli apa aja, dia begitu jalan ambil, beli, selesai pulang. Itu laki-laki. Betul nggak Pak? Kalau perempuan mah enggak. Perempuan itu paling gampang perasaannya ngebagi. Makanya banyak orang gila di luar sana, orang gangguan jiwa. Itu gara-gara cintanya ditolak sama perempuan. Karena perempuan banyak yang memberikan PHP. Memberi harapan palsu. Bu, ibu, jaga anak-anak perempuannya ya. Jaga anak-anak perempuannya. Kenapa perempuan itu perasaannya 99, kalau laki-laki punya akalnya 99 Pak. Makanya Allah berikan kelebihan kepada laki-laki itu. Yang namanya laki-laki paling pintar ngakalin istri. Bener Pak kita mah. Ibu nggak percaya, lihat periksa dompet bapak, pasti paling ujung masih ada duitnya. Tapi perempuan lebih banyak akal Pak. Padahal dia nyuci celana kita, baju kita, duit ketemu di kantong, dia bilang nemu. Rezeki nemu katanya. Padahal udah jelas itu duit Tapi mudah-mudahan di sini Allah jaga perasaannya semua. Satu sama lainnya saling mencintai. Lihat ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, cintanya Nabi sama kita nggak berkurang sedikit pun. Cintanya Nabi sama kita luar biasa sampai dibawa ke dalam surganya Allah. Sampai Nabi tidak akan pernah masuk ke dalam surga sebelum umat semua masuk ke dalam surganya Allah. Ibadah jangan ditinggalin. Kita sudah titipin putra putri kita ke Raudhatul Hikmah. Ini udah paling baik. Tapi ingat, apa yang kita lakukan di rumah harus terlihat oleh anak-anak di depan mata kita. Ibunya sholat, bapaknya sholat, ibunya ngaji, bapaknya ngaji. Insya Allah ini anak juga ikut apa yang dikatakan orang tuanya. Apa dijalankan orang tuanya. Tugas Raudhatul Hikmah ada batasan. Sekelas sampai dia belajar di sini, selesai pulang urusan ibu. Tugas orang tua apa? Jaga anak-anak kita. Jangan sampai terlewat dari Allah dan Nabi. Kenapa? Banyak anak yang jauh dari Allah karena orang tua gak pernah mengingati bagaimana ibadahnya di hadapan Allah. Mudah-mudahan ini malam semua pulang dari sini Allah berikan ibadah yang baik. Anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh-soleha. Bu, Pak, ingat anak itu adalah rezeki dari Allah. Dan anak bisa jadi fitnah untuk kita dunia wal akhirah.
Kalau kita mendidik baik, dekat kepada Allah, selamat kita dunia wal akhirah. Tapi hati-hati, kalau kita jauh dari Allah, kita menjauhkan anak dari Allah, ingat anak itu yang akan menarik kita ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sedikit saya ingin bahas tentang Isra wal Mi'raj. Saya tertarik kalau Isra Mi'raj, guru-guru kita, para habaib, para alim ulama udah banyak mengatakan Isra Mi'raj itu menceritakan tentang sholat 5 waktu. Tapi saya ada ternyata selain ilmu yang Allah berikan kepada Nabi, akhlak jauh lebih mulia, luar biasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba kita lihat Nabi Muhammad waktu naik berjumpa dengan Allah. Saat beliau naik, beliau masih ngeingat tentang peristiwa Nabi Musa ingin berjumpa dengan Allah. Saat Nabi Musa ingin meminta, ingin berjumpa dengan Allah, Allah mengatakan, ya Musa, engkau gak akan sanggup. Tapi Nabi Musa ingin berjumpa dan bertemu dengan Allah. Lalu Allah mengizinkan, maka naiklah ke atas bukit Tursina. Lari Nabi Musa, senang ingin berjumpa dengan Allah. Saat naik kaki ke atas bukit, diberhentikan oleh Allah. Ya Musa, jangan kau injak dulu. Buka dulu sandalmu, karena bukit ini akan menjadi suci karena perjumpaan zatku dengan dirimu. Sandal Nabi naik ke atas bukit disuruh buka. Tapi Nabi sadar, Nabi adalah orang yang berakhlak, Nabi orang yang berilmu. Tatkala ingin berjumpa dengan Allah, teringat peristiwa Nabi Musa, Nabi membuka sandal. Tapi disinilah keistimewaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, jangan kau buka sandalmu, injak-injak langitku ini, karena langit ini minta diambil daripada keberkahan kakimu. Langitnya Allah meminta, mengundang Nabi untuk diinjak langitnya Allah oleh kaki mulianya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi bacakan, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nabi tahu dirinya ini seorang hamba, dia ingin berjumpa dengan yang maha raja. Lalu dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Coba kita lihat, Allah langsung yang menyauti, Allah yang memberikan keberkahan, Allah yang merahmati, keluar langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Langsung disanjung Nabi. Nabi Muhammad disanjung. Nih dia bedanya, Nabi Muhammad bukan manusia biasa, beda sama kita. Kalau kita disanjung-sanjung dikit, ya Allah terbang tinggi banget, kadang gak turun-turun. Betul gak? Dan kalau kita lagi disanjung sama teman-teman, pasti ada maunya. Nok, ih cantik bener. Mas, makin gagah. Kok kelihatan makin muda? Coba pinjam 100 nggak, biar nggak putus silaturahminya. Pasti ada ujungnya. Tapi Nabi sadar saat Nabi diberikan keistimewaan oleh Allah, disautin dengan disalamnya, dijawab oleh Allah, dijawab lagi oleh Nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Tuh lihat, Nabi sadar diri. Karena Allah yang memberikan setiap makhluk itu di dalam beribadah. Orang-orang soleh, ya nah Allah. Kita bagaimana usahanya kita ibadah kepada Allah. Nah di malam ini kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah rubah ibadah kita menjadi ibadah yang baik di hadapan Allah. Ingat, sesuatu yang datang akan pastinya. Kemarin atau tadi beberapa menit yang lalu, putaran waktu gak akan pernah bisa kita ulangi. Tapi ingat, Allah ciptakan kita untuk melihat waktu-waktu yang akan datang. Berubahlah, memintalah ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah, dan meminta agar kita, seandainya Allah tutup umur kita, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal